Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all of gentlemen. How is it going on today? I hope all of you always in healthy and great condition anytime. And yes, welcome back to my English material video. Still with me, your lovely teacher, of course, Mr. Afidi Raik. And like as usual, let's start this online learning by saying Bismillahirrahmanirrahim. Dan silahkan teman-teman berdoa dulu sebelum kita belajar ya. Because today we will study for new chapter on your book. It's about degree of comparison, or you want to mention it comparison degree, it's okay. Hari ini kita akan belajar materi baru nih, yaitu mengenai comparison degree, atau bahasa Indonesianya adalah suatu perbandingan. Nah, jadi apabila kita ingin membandingkan suatu hal dalam bahasa Inggris, kita menggunakan kalimat comparison degree. Nah, contohnya seperti apa sih Pak Guru yang seperti ini nih? Nah, pernah nggak kalian dengar kalimat seperti saya sama pintarnya seperti bapak saya? Atau kalimat seperti ini nih, Fadel lebih rajin daripada si Dino. Atau yang seperti ini, Fadel paling tampan di kelasnya. Nah, kira-kira bagaimana sih bahasa Inggrisnya itu Pak Guru? Nah, oleh karena itu simak penjelasannya hingga akhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alright everyone, just to make it clearly and all of you easily to understand, I will use bahasa to explain about this part. Jadi Pak Guru akan menggunakan bahasa Indonesia untuk menjelaskan materi kali ini ya, biar teman-teman tidak kesusahan dalam memahaminya. Oke, langsung saja. Degree of comparison itu adalah suatu perbandingan ya. Nah, jadi dalam bahasa Inggris apabila ingin membandingkan sesuatu hal, biasanya lebih dikenal lebih condong dimengerti atau dikenal dengan sebutan degree of comparison. Nah, kira-kira apa sih yang dibandingkan Pak Guru? Nah, yang dibandingkan itu biasanya adalah adjektif, kata sifat, atau noun, atau benda, atau orang, atau adverb. Adverb itu adalah kita membandingkan bagaimana seseorang melakukan suatu hal. Nah, karena adverb itu biasanya berbicara, ya berkaitan dengan verb atau kata kerja, tetapi fokus kita pada kali ini adalah hanya pada penggunaan adjektif atau kata sifat. Oke, degree of comparison itu dibagi menjadi 3 jenis lagi loh teman-teman. Nah, kira-kira apa sih 3 jenis degree of comparison itu? Yang pertama ada positif degree, lalu ada comparative degree, lalu ada yang namanya superlative degree. Nah, kira-kira apa sih bedanya Pak Guru? Positif, comparative, dan superlative. Oke, kita akan bahas pelan-pelan. Nah, yang pertama kita coba bahas positive degree dulu. Nah, yang dimaksud dengan positive degree adalah yaitu kita gunakan untuk membandingkan dua hal yang sifatnya sama. Ingat kata kuncinya, membandingkan dua hal yang sifatnya sama. Oke, rumus kalimatnya adalah as and then follow it by adjective, diikutin adjective lalu diikutin as lagi. Oke, contoh kalimatnya nih. Bima is as diligent as Andi. Oke, jadi lihat kalimat di sini. Jadi diikutin dengan subjek dulu. Setelah subjeknya adalah Bima, lalu to be. Karena Bima ini adalah seorang laki-laki, maka to be yang dipakai adalah is ya. Bima is. Nah, setelah to be baru masukkan nih rumus kalimatnya as diligent as, lalu masukkan adjektifnya. Adjektif di kalimat ini adalah diligent. Lalu diikutin as lagi, as. Nah, lalu setelah itu diikutin kata atau orang yang ingin dibandingkan, Andi. Jadi akan berbunyi Bima is as diligent as Andi, yang artinya adalah Bima sama rajinnya seperti Andi. Ingat, positive degree ini tadi membandingkan dua hal yang sifatnya sama. Jadi Bima sama rajinnya seperti Andi. Berarti Bima dan Andi itu sama-sama rajin. Nah, yang dibandingkan adalah ternyata Bima itu sama rajinnya seperti Andi. Jadi sifatnya sama ya, sama-sama rajin. Nah, itu ya mengenai positive degree. Sekarang kita coba atau pindah ke comparative degree. Nah, apabila yang comparative degree ini teman-teman, biasanya digunakan untuk membandingkan dua hal yang sifatnya berbeda. Ada kata lebih di sini, berarti ada yang diunggulkan pada saat kita membandingkan dua hal tersebut. Contoh kalimatnya,
Jangan contoh kalimatnya dulu teman-teman, rumus kalimatnya dulu lah. Nah, rumus kalimatnya ada dua di sini. Oh, ada dua Pak Guru. Apa perbedaan dari dua rumus ini? Nah, apabila kita menggunakan yang atas, itu nanti kalau kata sifatnya itu satu syllable atau satu suku kata. Nah, rumusnya menggunakan adjective. Adjektifnya nanti ditambah er, lalu diikutin kata than. Nah, kalau nanti adjektif atau kata sifatnya itu lebih dari suku kata, ya, lebih dari satu suku kata, maka rumus yang dipakai nanti adalah more, lalu diikutin adjektifnya, diikutin than. Oke, paham sampai sini? Belum paham? Kita langsung lihat contoh kalimatnya saja. Nah, contoh kalimatnya seperti ini nih. Ini contoh yang menggunakan satu suku kata ya. My laptop is smaller than Reza's laptop. Nah, maknanya adalah laptop saya lebih kecil daripada laptopnya Reza. Nah, lihat di sini contoh pembentukan kalimatnya. Di sini, karena di sini adjektifnya adalah small. Nah, small itu satu suku kata ya teman-teman. Gimana cara hitungnya Pak Guru? Coba dengarkan pelafalan Pak Guru. Setelah itu kalian sambil menghitungnya dengan jari. Small. Berapa? Ya, hanya satu suku kata. Nah, dengarkan sekali lagi ya. Small. Nah, kan cukup satu hentakan ucapan small. Berarti small itu adalah kata sifat yang terdiri dari satu suku kata. Karena satu suku kata, maka small itu tadi adjektifnya ditambah er. Jadi akan berbunyi smaller. Nah, setelah er tambah apa? Diikutin kata than. Ya, then lalu apa yang ingin dibandingkan? Ternyata yang ingin dibandingkan adalah laptopnya si Reza. Maka akan berbunyi seperti ini kalimatnya. My laptop is smaller than Reza's laptop. Laptop saya lebih kecil daripada laptopnya Reza. Ingat, comparative degree membandingkan dua hal yang sifatnya berbeda. Ternyata laptopnya si Reza, laptop saya ini lebih kecil daripada laptopnya si Reza. Berarti yang unggul di sini adalah yes, yaitu laptopnya si Reza. Oke, sekarang kita lihat contoh kalimat yang kedua nih, yang menggunakan lebih dari satu suku kata. Sule is more popular than Tukul. Maknanya adalah Sule lebih populer daripada Tukul. Nah, menggunakan rumus kalimat yang dua. Kenapa? Karena kata sifat di sini, adjektif di sini yang berbunyi popular itu lebih dari satu suku kata. Coba sekarang dengarkan Pak Guru sambil siapkan jari kalian ya. Hitung berapa suku katanya. Popular. Popular. Ada berapa? Yes, ada 3 suku kata ya. Jadi, karena lebih dari satu suku kata, maka menggunakan kalimat yang bawah. Perhatikan di sini rumusnya, yaitu diawali dengan more. Setelah to be, diawali dengan more. Setelah itu masukkan adjektifnya. Adjektif di sini, kata sifatnya adalah popular. Setelah itu diikutin than, yaitu than. Than ini artinya daripada ya. Than, lalu masukkan orang yang ingin dibandingkan, yaitu Tukul. Jadi, akan berbunyi Sule is more popular than Tukul. Sule lebih populer ternyata daripada si Tukul. Nah, jadi itu ya untuk comparative degree membandingkan dua hal yang sifatnya berbeda dan ada kata lebih, berarti lebih yes, lebih condong diunggulkan ya. Nah, oke, paham ya sampai sini mengenai comparative degree. Sekarang kita coba lihat yang superlative. Nah, ternyata superlative degree itu digunakan untuk membandingkan satu hal saja dengan keseluruhan. Di sini ada kata paling. Nah, berarti tidak ada tandingannya ya. Oke, coba kita lihat rumus kalimatnya. Ada 2 juga di sini ya. Nah, rumus yang pertama sama seperti yang tadi. Kalau menggunakan satu syllable atau satu suku kata pada kata adjektifnya, maka akan menggunakan rumus yang berbunyi the, diawali dengan the ya, lalu diikutin adjektifnya. Nah, adjektifnya tadi, kalau yang comparative degree ditambah er, kalau yang superlative, maka adjektifnya ditambah est, ya. Adjektifnya ditambah est, lalu diikutin in or of. Nah, kalau untuk rumus yang lebih dari satu suku kata kata adjektifnya atau kata sifatnya, maka diawali dengan the, lalu diikutin most, lalu masukkan kata adjektifnya. Oke, kita lihat ke contoh kalimatnya saja. Nah, contoh kalimatnya seperti ini nih. Semeru is the highest mountain in East Java.
Semeru adalah gunung yang paling tertinggi di Jawa Timur. Oke, jadi ingat, superlative degree untuk membandingkan satu hal dengan keseluruhan atau paling. Maka di sini kan di Jawa Timur banyak nih gunung-gunung, tetapi yang paling tinggi itu apa sih? Yang paling tinggi itu adalah Gunung Semeru. Di mana? Di Jawa Timur. Nah, perhatikan di sini. Di sini menggunakan rumus yang atas ya, yaitu diawali dengan the, setelah the masukkan adjektifnya. Adjektif atau kata sifat pada kalimat ini adalah hike. Nah, karena hike itu adalah satu suku kata, memiliki hanya satu syllable atau satu suku kata, coba hitung, hike. Nah, hanya satu kan? Nah, karena hanya satu suku kata, maka adjektifnya ditambah est, nanti akan berbunyi highest. Semeru is the highest mountain in East Java. Semeru adalah gunung yang paling tertinggi di Jawa Timur. Oke, nah kira-kira kalau kata sifatnya lebih dari satu suku kata, gimana Pak Guru? Ya pakai kalimat rumus yang bawah. Nih contohnya, my mother is the most beautiful woman in the world. Oke, my mother is the most beautiful woman in the world. Oke, kata sifatnya di sini adalah beautiful. Berapa suku kata di situ? Beautiful. Yes, ada 3 ya. Jadi karena lebih dari satu suku kata, adjektifnya atau kata sifatnya di sini, maka menggunakan rumus yang kedua ya. Jadi diawali dengan the, lalu setelah the masukkan most. Nah, karena kata sifatnya lebih dari satu suku kata, maka the most beautiful. Itu ya. Nah, ternyata ibu saya yang paling cantik nih, wanita yang paling cantik di mana? Yaitu di dunia. Ini ada penggunaan in ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, perbedaan dari superlatif, komparatif, dan positif. Nah, di sini sudah Pak Guru siapkan rumus-rumusnya. Yang Pak Guru mau di sini teman-teman catat rumus-rumus positif degree, comparative degree, dan superlative degree ini ke dalam buku catatan kalian. Sambil kalian juga pahami lagi contoh penggunaan rumusnya ini ke dalam sebuah kalimat. Kalau memang masih belum paham, coba teman-teman kembali lagi ke durasi yang di awal tadi sambil didengarkan pelan-pelan penjelasan dari Pak Guru. Oke, paham ya sampai sini? Jadi tugas kalian adalah mencatat rumus positive degree, comparative degree, and superlative degree ini ke dalam buku catatan. Yes, ke dalam buku catatan kalian. Oke, hanya itu saja tuh tugasnya. Tidak terlalu susah kan? Oke, back to my voice again. Alright guys, jadi seperti itu ya penjelasan dari materi comparison degree hari ini. Nah, sekarang kalian sudah tidak bingung lagi kan apabila ingin menyatakan suatu perbandingan dalam satu hal dalam bahasa Inggris. Ingat ya, kalau ingin membandingkan maka harus yang sifatnya yang baik-baik saja. Jangan membandingkan sesuatu yang sifatnya buruk. Alright gentlemen, maybe that's all about our online learning today. Drop me a line if I can do anything else for you. Of course at my WA number. Don't try to my email because yes, it's just for my business. Thank you for your attention today. Falar Margolis, and I end this online learning study by read doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next week.